Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini boleh kita menikmati atau mensyukuri kita sudah diberikan napas kekuatan daripada Tuhan. Kita mau melihat di dalam firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan bagi kita saudara dengan judul perikop pelayanan kasih. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita saudara dan saya pribadi dan lepas pribadi bahwa di sini dikatakan banyak hal yang mau kita pelajari dalam konteks kehidupan kita. Di sini ajakan yang bagi kita lihat adalah bagaimana cara kita memberikan yang terbaik. Ya, bagaimana cara kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Karena di sini dikatakan banyak hal yang mau kita lihat bahwa ada di sana pelayanan kasih, iman, perkataan kita, pengetahuan kita, dan perbuatan kita untuk membantu sesama yang lain. Jadi ajakan bagi kita itu yang pertama itu untuk kita lihat bahwa kita harus memberikan, dan apa yang mau kita berikan kepada orang lain. Apakah kita sudah memberikan dengan hati tulus dan ikhlas, atau kita sudah memberikan dengan hal yang terbaik. Lalu yang kedua yang mau kita lihat di sini, apakah kita sudah merelakan diri kita untuk orang lain dalam memberikan segala topang, pertolongan, dan berbagai hal. Dan yang ketiga, apakah kita sudah betul-betul menderita bagi orang lain dengan cara kita memberikan segala sesuatu hal demi mengedepankan orang lain atau organisasi yang mau kita lihat di hadapan kita. Jadi ada satu masalah yang mau kita lihat di sini, yaitu masalahnya adalah menimbulkan satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana pemberian yang terbaik? Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana pemberian yang terbaik. Jadi untuk menunjang daripada bagaimana memberikan yang terbaik kepada orang lain, saya akan memberikan tema untuk kita saudara, yaitu memberikan yang terbaik. Jadi pertanyaan tadi yaitu bagaimana memberikan yang terbaik, dan tema yang mau saya bawakan bagi kita adalah memberikan yang terbaik. Nah, di sini poin-poin yang penting bagi kita yang mau saya sampaikan, yaitu yang pertama, untuk menjawab daripada bagaimana pemberian yang terbaik, ada 3 poin yang akan menjawab daripada pertanyaan itu. Lalu yang pertama itu adalah pemberian yang terbaik adalah memberikan dengan kualitas dan hati yang tulus. Sekali lagi, pemberian yang terbaik yaitu memberikan dengan kualitas dan hati yang tulus. Nah, di sini kita boleh melihat ayatnya, yaitu ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita saudara. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi jelas dikatakan bahwa pemberian yang terbaik caranya adalah memberikan dengan kualitas hati yang tulus. Lalu yang kedua, poin yang kedua yang mau kita pelajari di sini adalah bagaimana cara memberikan yang terbaik kepada orang lain, yaitu berikan dengan bukan karena paksaan.
berikan dengan bukan karena paksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Ayat yang keempat akan menjelaskan bagi kita, yaitu dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi jelas dikatakan bahwa poin yang kedua ini adalah memberikan dengan bukan karena paksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Poin yang ketiga di sini yang menjauh daripada bagaimana cara memberikan pemberian yang terbaik, yaitu memberikan dengan iman, kasih, dan syukur. Di sini dia akan dijelaskan di ayat yang ke-7, yaitu maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi memberikan yang terbaik itu, yang di poin yang ketiga ini akan menjelaskan bagi kita itu memberikan dengan iman, kasih, dan syukur kita. Jadi saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita melakukan 3 poin ini. Untuk mencapai hal itu, kita akan melihat dalam aspek kehidupan kita untuk mendasarkan bahwa memberikan kepada orang lain itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan dengan hati yang tulus, berikan dengan kerelaan hati, berikan dengan ucapan syukur, berikan dengan iman dan pengetahuan dan kasih kepada orang lain. Jadi kesimpulan yang mau saya akan bawakan kepada kita, kesimpulan daripada firman ini atau renungan pada kesempatan hari ini adalah untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, dasarkan diri kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Dasarkan hati kita bahwa kita itu senantiasa berbuat kepada orang lain dengan perbuatan yang baik. Jadi kesimpulan ini adalah memberikan yang terbaik itu, yang pertama, berilah dengan kualitas hatimu. Berikan dengan kualitas yang tulus. Kedua, berikan dengan betul-betul dengan kerelaan hatimu. Jangan melihat orang lain, jangan memandang orang lain, jangan mendengar perkataan orang lain. Dan yang ketiga adalah berikan dengan iman. Ya, jadi berikanlah hatimu kepada orang lain, berikanlah pemberianmu itu dengan baik, berikan dengan iman, dengan tulus. Jangan takut dan jangan bimbang untuk memberikan kepada orang lain, karena suatu pemberian yang terbaik itu pasti akan diganti dengan Tuhan berlipat dengan ganda. Terima kasih. Mungkin sampai di sini mau saya sampaikan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai dalam perjalanan kehidupan kita dan tetap hidup dalam keselamatan, hidup dalam kasih, hidup dalam kualitas yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.